Citra Siliwangi. Kita lahir tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei 1956 yang waktu itu disebut Badan Pembina Korupsi Siliwangi. Pendirinya adalah Pak Suli GP, Pak Amir Naefi, dengan Pak Musli. Beliau sebagai Panglima Udang Tiga Siliwangi sekaligus juga sebagai Gubernur Jawa Barat. Pada tanggal 20 Mei 2001 keluar ketentuan bahwa di organisasi TNI atau ABRI waktu itu tidak diperbolehkan ada sebuah yayasan di dalam organisasi militer, sehingga akhirnya Badan Pembina Korupsi Siliwangi yang berorientasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi para prajurit itu berubah menjadi kesejahteraan bagi rakyat Jawa Barat. Di BPC inilah dengan hal yang semacam itu, maka BPC Siliwangi berkembang dari tahun 2001 sampai dengan hari ini, tetap berorientasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Jawa. Ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam organisasi ini. BPC adalah sebuah organisasi masyarakat independen, berdiri sendiri, dan bisa yang menjadi anggota ini dari seluruh para pemuda ya. Karena pemuda saya juga masih 70 tahun menurut PHO masih Pak? Masih muda, masih awal apa gitu. Bagi pemuda yang ingin membaktikan dirinya bagi kepentingan Jawa. Nah, saya dalam Pak Suha dengan rekan-rekan Ibu Rita, Bapak untuk kedua kali ketiga kalinya, kalau untuk Ibu dia sih sejak lahir BPC ini sampai hari ini tetap aktif. Kami adalah pengurus yang kelima. Berarti 5 kali 5, 25. Nah, di dalam kepengurusan yang kelima ini kami berpikir bagaimana caranya agar supaya Badan Pembina Citra Siliwangi ini ikut serta mewujudkan isi dari Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan seluruh anak bangsa, baru kemudian mensejahterakan. Mencerdaskan anak bangsa ini antara lain saya berpikir atau BPC berpikir melalui pelatihan semangat kebangsaan yang kita coba untuk diterapkan kepada anak-anak kita pada tingkatan pramuka sekolah SMP, baru ke SMA, baru ke fakultas, universitas, dan nanti kita akan terus berlanjut sampai dengan ke para pemuda milenial yang ada di Jawa Barat. Bahkan saya bercita-cita rekan-rekan kita yang nanti akan mengabdi dalam pemerintahan berikutnya dari tahun 2004 sampai 2029, kita ikut serta mewarnai semangat kebangsaan ini bagi mereka itu. Dan para dosennya saya yakin ibu-ibu dan bapak sudah siap, ya kan? Makanya kita latih dulu dari SMP, SMA sampai dengan tingkat universitas. Nah, kita butuh rekan-rekan yang mempunyai dedikasi untuk pengabdian kepada rakyat Jawa Barat. Karena salah satu moto yang dipegang oleh BPC Siliwangi antara lain, Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat. Karena sekarang dibagi dua, Jawa Barat itu menjadi Banten. Siliwangi adalah rakyat
rakyat Jawa Barat Banten, rakyat Jawa Barat Banten adalah Siliwangi. Dan itu moto, slogan atau apa, tapi itu adalah semangat bagi kita semua dalam rangka pengabdian kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat. Dan ini tentunya mengandung risiko. Mengandung risikonya adalah Jalan Basuki mau bahasa namanya itu. Setiap ada usaha pasti ada konsekuensi dana yang harus kita siapkan. Kalau kita berbicara masalah dana, maka kita akan mentok. Karena dananya bukan hanya 1.000 kali atau 1 juta, 2 juta, mungkin bisa sampai dengan hitungannya MM-an bisa. Nah, untuk KM itu kita pada tahapan JT aja kita alhamdulillah tidak merayap, tapi semangat itu tidak pernah luntur di hati kita. Dan untuk bapak yang berkecimpung di kegiatan pramuka ini saya salut hormat kepada ibu-ibu ini karena tiada henti-hentinya untuk melakukan sebuah upaya pembinaan secara mental. Nah, kenapa kita memilih semangat kebangsaan di dalam referensi semangat kebangsaan ini adalah maknanya adalah nasionalisme dan patriotisme. Nah, bagaimana kita membangun nasionalisme dan patriotisme ini pada anak-anak SMA, sehingga di dalam pikirannya itu yang ada adalah nasionalisme menuntut satu negara persatuan berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kan itu dasarnya. Orientasinya kita kepada pembukaan aja, karena kalau kita mengikuti Undang Dasar 2002 bukan lagi isinya bukan lagi asli, tetapi sudah lebih mengarah pada liberalisme dan kapitalisme. Nah, kita tidak masuk kepada konstelasi politik yang berlaku di negara kita, tetapi kita berkonsentrasi kepada bagaimana kita mencerdaskan anak-anak ini. Nanti saya minta masukan dari ibu-ibu dan bapak, karena di dalam kegiatan kita hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu ada 3 kali pembekalan tentang semangat kebangsaan ini. Selain praktek yang akan kita lakukan di hadapan bapak dan ibu, saya sudah coba membuat jadwal. Ini saya coba berpikir dan menuangkannya dalam tulisan ini 2 hari 2 malam tanpa makan. Kalau lagi ngetik, tapi kalau itu perut lapar ya saya tidak makan lah, karena ibu kan istri Pak makan dulu katanya. Ya bentar, tidak ada waktu Pak makan dulu, ya bentar. Jadi kali ibu makan nggak? Iya saya makan. Jadi ini yang saya coba, silakan bapak dan ibu buka dulu. Nah, nanti sambil kita bahas ini tentang fasilitas yang akan kita gunakan adalah tempat di mana sudah ditawarkan kepada kita tempatnya Pak Soekarno atau Pak Soekarno ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menentukan berapa jumlah peserta yang bisa kita tampung. Kalau dilihat dari kemarin rapatnya bisa sampai dengan 150 ya Bapak ya. Saya berpikir ketersediaan kamar mandi untuk anak-anak dihadapkan dengan batas waktu dari kegiatan satu ke kegiatan lainnya. Yang pertama hari Jumat. Karena hari Jumat ini Pak Bambang, kita kan ada sholat Jumat. Berarti dengan demikian setidak-tidaknya anak peserta didik kita ini titik kumpulnya di Taman Pramuka. Jadi orang tua itu nanti nganternya ke
Taman Pramuka. Nanti dari Taman Pramuka kita siapkan kendaraan supaya membanggakan bagi dirinya. Saya mau pinjam kendaraan truk militer gitu. Kalau satu truk ini masuknya 20. Kalau jumlah pesertanya nanti kita tentukan sehingga dengan demikian ada rasa kebanggaan. Kok saya naik truk tentara loh, gitu kan, ada rasa bangga. Itulah semangat kebangsaan yang akan kita bangun dari sejak awal berangkat. Jam 7.45 diharapkan anak-anak ini dulu. Kemudian jam 8 kita harus bisa berangkat. Karena waktu dari Taman Pramuka ke tempatnya Bapak Mon ini melewati jalan yang cukup sibuk dan padat. Ya, macet. Sementara jam 11 itu kita juga sudah persiapan untuk sholat Jumat. Dengan hal yang demikian maka masalah waktu ini menjadikan pertimbangan bagi kita untuk sholat Jumat. Nah, untuk pengamanannya nanti di setiap kendaraan ini ada satu pengasuh. Saya sebut pengasuh itu dari adik-adik kita yang ada di fakultas atau di universitas. Kalau bisa, ya kan? Atau mungkin nanti atas petunjuk penunjukan dari Ibu Dimas maupun Pak Nuki. Nuki. Nuki Pak. Pak Nuki. Saya ingat Pak Lulus, Pak. Ibu Eri. Ibu Eri, Kak Eri. Nah, jam 9.45, artinya 1 jam 45 menit, kita berharap peserta didik ini sudah ada di sekitar lokasi. Cuma menurut cerita kemarin dari Ibu, dari jalan raya ke tempatnya base camp Bapak Mon ini, kalau truk sulit masuk sehingga bisa nggak jalan kaki. Anak-anak turun, kemudian jalan kaki. Nah, jalan kaki ini sambil mereka nyanyi apakah yang halu-halu batu, Pancasila, ya kan begitu. Begitu masuk kepada base camp, kita siapkan juga lagu pakai mikrofon yang gede gitu, diiringi dengan genderang apa-apa, kita nggak ngerti juga. Isinya sama juga, kita lagu-lagu perjuangan, Kebangsaan ya. ya kan, sehingga mereka masuk itu sambil pegang Tongkat. ini di depan ini jalan itu rasanya gagal. Ada satu lagu yang kita ingat siapa suka. Jika kita masuk ke akhir itu, selamat datang pahlawan muda, sudahlah kita nantikan. Nah itu kita akan berubah. Selamat datang anak-anak atau selamat datang pemuda, anak-anaknya tetap. Nanti narasinya kita ubah. Nanti kita sebagai pengasuh, pelatih dan sebagainya ada di kiri kanan sambil menyanyikan itu, sambil tepuk tangan diiringi dengan lagu yang kita melalui pengarah suara. Dengan hal demikian ada rasa kebanggaan. Saya nggak tahu nanti Pak Mano nih kira-kira berapa meter Pak dari tepi jalan sampai ke Jalan kaki dari rumah truk yang udah maksimum di situ itu kira-kira 600 meter. Ya. Tapi 600 meter itu yang naik ke apa bukit. ya kan, namanya anak-anaknya masih kuat lah. Kalau saya jalan masih kuat, menurut pengalaman. Dan secara untuk ini kan urusan nanti, ya kan. Jam 10 itu semua peserta pelatihan kumpul di tempat yang telah ditetapkan. Saya lihat ada kandang lapang yang luas dan ini nanti akan diberikan penjelasan awal kegiatan yang komandan pendidikannya, komandan pelatihannya. Saya berharap adalah komandan diklat yang BPC, yaitu
Pak Yayan. Kalau tidak ada Pak Yayan, Ibu Imas. Kalau tidak ada Ibu Imas, Ibu Imas lagi. Dari komandan pelatihan. Jelaskan bagaimana jalannya pelatihan dan harapan-harapan bagi peserta didik untuk menepati waktu dan kesiapan dari anak-anak, anak-anak menepati waktu kegiatan-kegiatan yang sudah kita. Nah, jam 11.08 itu pelaksanaan sholat Jumat. Karena ada satu musola, sementara sholat Jumat ini pesertanya adalah 40, 20 itu pria, 20 itu perempuan, berarti dengan 20 itu plus dengan kita kurang lebih 30. Kalau masalah nanti hari Jumatnya, saya mohon kesediaan Pak Bambang menjadikan itu untuk jadi imam di situ, Pak. Kalau bisa. Karena Pak Ustadz Ustadz ini kalau Jumat itu udah penuh itu satu bulan dulu. Ya kan, kalau kan nanti tidak sakit, tanya. Anak saya tadi Nah, di situ itu mata akhirnya ke oh ya yang rumah mereka ya bukan villa, kalau villa masih lebih dekat, tapi kalau villa banyak kosong, tapi kalau penduduk terdekat itu isi jadi 600 kali ya kali. Nanti kita lihat. Nah, bagi peserta pria yang mereka tentunya diwajibkan untuk sekarang masalah wudhunya, Pak. Kalau di musola itu ada pancuran, saya berharap nih dari pancuran ini kita bikin lagi, ya kan, pakai perahu, pakai lagi keran. Sehingga begitu satu kali ambil wudhunya anak-anak ini bisa 10. Berarti dengan demikian kan waktunya juga Berhemat. Nah, yang di luar agama Islam kita harus pikirkan juga apa pikirannya, termasuk juga untuk peserta pelatihan yang perempuan. Kemudian jam 12 makan siang, jam 12. Nah, kalau makan siang ini makan siang ini kita beli atau kita masak. Kalau masak tinggal kita beli. Nah, kalau kita beli kira-kiranya di mana kita belinya. Mudah-mudahan seksi konsumsi ini. Selamat datang Ibu. Nah, ini komandan pelatihan. Terima kasih banyak sudah Bu Imas juga. oh iya. saya ngikutin jadwal Ibu. Saya ada apa mulai Rabu? Iya. Mana ya Abu ya?